Tutup Om, sedikit kita harus bahas ini karena besok akan ada pertandingan Piala Presiden antara Persib melawan Persija, Arema melawan Persebaya. Skenario yang sebetulnya nggak banyak orang kira bakal terjadi di semifinal, taunya terjadi dan bikin akhirnya heboh nih dua hari ini. Gimana melihat semifinal dari Piala Presiden? Ya tidak ada yang menduga ya bahwa dalam keadaan terjepit Persija kemudian bisa bangkit ya, bahkan itu kan sempat 1-1 dengan PSMS dan mereka bisa mendapatkan gol kan di 10 menit terakhir untuk 3 gol itu. 3 gol ya. Yang membuat mereka itu lolos. Sementara di kesempatan yang lain sempat juga draw. Kan sempat Persebaya dan Arema. Bukan Arema, Persebaya yang terakhir bermain kan? Oh, sama Port. Iya kan, Port memberikan perlawanan juga kan? Tapi kemudian mereka kalah kan, akhirnya. Dan itu luar biasa ketika masuk final, tidak menyangka sama sekali. Jika Persija ada ketika Persija masuk dan Persib memang tidak terkalahkan, ya ini kan menjadi pertandingan semifinal yang dinanti-nantikan kan, pertarungan itu. Makanya itu perubahan tempat pertandingan yang di Bali itu mungkin salah satu untuk mencegah jangan sampai hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Dan memang harus tempat netral memang. Tidak mungkin akan bermain di misalnya Sijalak Harupat atau Persebaya bermain di Bung Tomo. Jadi mungkin memilih keluar itu akan jauh lebih baik. Tapi saya pikir di sini juga Peralta tidak akan bermain juga bersama dengan Persib kan. Mungkin belum akan bermain. Disimpan buat final katanya. Disimpan buat final ya. Dan ini pertandingan yang menarik ya, walaupun tidak ada Tom Hai di sana, Mark Klok, Eliano, tapi tetap Persib akan berusaha. Sudah tanggung di semifinal. Mereka juga ingin berusaha untuk bagaimana bisa menjadi juara. Hadiah sudah dinaikin kan. 8 miliar. 6,8. Ya. Tapi bukan berarti Persija juga akan berusaha untuk bisa mengalahkan. Jadi ini pertandingan yang menarik. Kalau hadiahnya besar, iya. Juaranya Arema. Oh Arema ya, dia punya DNA loh. DNA 4 kali juara dia. Iya. DNA untuk Piala Presiden Arema bagus. Semuanya punya, kecuali Persebaya. Derby Jatim ini. Juaranya kan? Yang belum pernah juara ya? Iya, Derby Jatim. Dan kalau bicara dengan Derby Jatim ya Persebaya juga sebaiknya akan berusaha juga. Ya yang mengejutkan ke final ya mungkin Persebaya sebetulnya ya. Maksudnya orang kan berpikiran Persija ketemu di final gitu kan. Persebayanya, tapi ternyata ya mereka menunjukkan performance yang stabil banget. Kan kita sempat ngobrol juga ya kalau nggak salah tuh yang tim yang bakal bersaing di BRI Super League musim depan ya Persija tuh salah satu yang bisa dibilang punya kemampuan. Cuma siapa sih yang bisa mengganggu mereka? Persebaya yang gue sebut gitu kan. Karena akhir-akhir musim kemarin udah mulai kelihatan tuh. Dari apa yang dihadirkan oleh Tavares, gaya bermainnya semakin stabil, gaya bermainnya juga nggak monoton, banyak yang gaya bermain berbeda-beda yang ditawarkan di setiap game. Dan ini kemarin terlihat di Piala Presiden tampilnya cukup stabil gitu dari sisi permainan dan akhirnya membuat mereka bisa lolos ke semifinal gitu ya, dan ketemu Arema yang tim yang jelas di Piala Presiden nggak bisa diremehkan karena mindset mereka hadiah gue besar dibandingkan gue bermain dengan durasi yang panjang tapi hadiahnya nggak sebesar ini. Gue main cukup 4 kali tapi gue juara, gue dapat duit terbesar. Dan kemarin di preskon juga kaptennya juga ngomong juga ya, dia bilang ini something yang penting buat tim gitu. Lu juga harus waspada juga sih sebetulnya sama faktor non teknis seperti itu gitu yang bisa membuat Arema justru menjadi tim yang bahaya gitu namanya. 2 pertandingan terakhir bagus mereka loh. Iya. Di PMM dan Tampines mereka bisa menang. Sayangnya yang bikin 4 gol mereka semua itu Gustavo Henrique itu nggak main. Pemain baru dia? Baru, dia baru datang dia. Baru datang. Nah, ketika dia nggak main kan jadi masalah kan buat Arema juga. Dia nggak main lawan punya DNA. Persebaya nanti? Iya, mungkin ada yang bisa melihat bahwa dia nggak akan bermain. Mungkin salah satu yang bisa akan menggantikan Joel Vinicius yang mungkin akan masuk untuk menggantikan. Jadi mungkin Santos akan memutar otak juga untuk bisa melihat ini. Memang alangkah lebih bagus memang kalau si ini masuk kan. Gustavo masuk, Henrique tuh jauh lebih bagus karena 4 gol dari dia semua kan. Iya betul. Bisa, kan? Tapi kalau bisa melihat secara overall, secara keseluruhan, memang Persebaya dan Persib itu memang agak lebih pantas. Kenapa? Karena kedua-duanya kan nggak pernah kalah di grup. Apalagi Persib dengan 0 clean sheet walaupun hanya bisa memasukkan 3, tapi kan clean sheet. Tidak pernah kalah sama dengan Persib. Mungkin lebih layak di situ, tapi kan itu bukan jaminan. Bisa saja Persija dan Arema malah ya akan keluar untuk bisa masuk, kan bukan tidak mungkin. Jadi ini semifinal yang menarik memang. Untuk dilihat gitu. Karena kalau dilihat kan sebetulnya secara kekuatan Arema dan Persebaya yang paling kuat ya, dan mereka dengan kekuatan penuh kan. Gak keganggu timnas gitu. Tidak terganggu squadnya ya. Squadnya karena kita lihat aja di timnas ini aja 9 pemain 10 pemain Persib
Persib dan Persija kan. Dan di starting 11 9 bermain. Artinya kalau kemarin kita lihat Sintayong sama Igor lebih memadukan pemain muda dan juga pemain Banyak senior. pemain muda, Betul. iya. Ini apakah akan menurunkan rivalitas dan panasnya laga ini atau memang seperti yang dikatakan oleh kedua tim fokusnya adalah untuk membangun chemistry? Saya pikir tetap mereka akan mempertahankan bahwa ini rivalitas yang sangat tinggi. Memang chemistry itu penting ya, tetapi tetap ini gengsi. Dua-duanya baik Persija atau Persib akan memanfaatkan ini untuk bisa menjadi juara. Sudah tanggung, Glenn. Dua-duanya sudah semifinal dan pasti ada ambisi tertentu. Mereka menganggap ini pertarungan yang harus dimenangkan. Terlepas ada beberapa pemain muda kan, itu memang kesempatan buat pelatih untuk bisa memasukkan, bisa ada jam bermain lah, kita bisa melihat. Tapi dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain asing yang ada saat ini semua dicoba, kecuali Persib yang saya bilang dengan Peralta yang belum bermain, saya pikir mereka akan berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik, baik Persija ataupun dengan Persib gitu. Faris ya, Faris Nazril ya. Banyak, ada Ikhwan juga kan. Nazril lumayan ya. Iya, Nazril dua-duanya Faris juga. Ikhwan Tanamal juga kan oke. Iya, Ivan Tanamal. Mainnya bagus kelihatan dan justru ini menurut gua menjadi etalase ya buat pemain-pemain muda ini untuk paling nggak ngetok pintu buat bisa tampil di musim depan gitu kan. Di musim ini nanti ketika lo menawarkan something ya pramusim kan nggak sedikit juga ya pemain yang bagus di pramusim ternyata menjadi pintu masuk buat dia untuk masuk di tim seniornya besok gitu. Dan beberapa pemain nunjukin itu tadi yang kita sebutkan dari Persib, di Persija Arliansah lebih nunjukin lagi ya, performance-nya. Bikin gol juga ini dia super sub aja kan kalau kita bicara akhir-akhir musim kemarin gitu, tapi kemarin dia nunjukin kualitas yang udah serasa pemain senior gitu kan dalam ketenangan, dalam mencetak gol, dalam mencoba untuk memberikan operan-operan sukses. Berapa kali nunjukin kualitas dia yang layak bersaing dan gue rasa kalau itu di Persija kesempatan untuk pemain-pemain muda untuk ditampilkan di timnas seniornya kan cukup besar ya. Terutama kita bicara Sintayong juga. Ini kan juga pelatih yang berani ya untuk memunculkan pemain-pemain muda terutama di level yang kompetitif. Jadi buat Persija ini gue rasa menjadi ajang untuk selain ngebangun chemistry sesuai yang Sintayong katakan, gue pengen ngebangun tim ini lebih besar, gue ngeliat kacamatanya bukan hanya untuk kejuaraan ini tapi di musim depan gue bisa ngapain sih dengan tim ini. Dan pemain-pemain muda ternyata nunjukin kualitas itu. Persib pun seperti itu. Jadi kalau dibilang menurunkan kualitas menurut gue sih enggak. Menghilangkan bintang-bintang iya, tapi panas dan juga kualitasnya tetap panas. Enggak akan hilang sih. Rivalitas ini tetap akan terlihat. Om Ropan melihat Igor Tolik ini kan sebagai pelatih kepala kompetisi pertama, Sintayong juga sama, dan ada beberapa pemain seperti Pankov yang nggak salah di Persija, lalu kemarin Sekulic juga membuat gol spektakuler. Melihat debutan-debutan di Piala Presiden ini akan seperti apa bayangan Super League musim depan? Kalau bisa melihat Sekulic oke ya, 2 gol yang sudah dibuat ya, bersama dengan Persib ya, 1 penalti kalau nggak salah, dan gol yang bagus ketika melawan Tampines ya. Dari luar kotak penalti tembakan yang sangat kencang. Jadi pemilihan pemain oke. Dan bagaimana Igor Tolis ini kan sudah mengenal jauh karakter pemain-pemain Persib ini karena dia kan bersama dengan Boyan Hodak ya. Berbeda dengan STY yang memang baru sama sekali untuk masuk. Jadi perlu untuk lebih mengenal untuk bagaimana cepat beradaptasi di dalam tim dengan pemain-pemain baru itu kan. Itu yang masih ada. Tapi waktunya masih ada. Kalau kita bisa melihat kesempatan di semifinal kalau dia bisa menjadi juara kan akan jauh lebih bagus tentunya. Lebih pede untuk bisa menghadapi pertandingan di musim kompetisi yang baru. Apalagi kan dituntut untuk bisa menjadi juara 500 tahun itu kan. Dan kalau bisa melihat dengan pemain-pemain yang ada pembelian ya Persib oke, saya pikir. Cara mereka bisa membeli pemain dengan sangat baik. Artinya tidak terpengaruh dengan keluarnya Mubarba, ada Mutumbo yang ada di belakang. Dan sudah terlihat kan dia bermain clean sheet dengan Matrikardi. Pemain-pemain ada Menalo yang bagus. Jadi pemilihan pemain ini yang saya pikir oke. Semua klub tapi Persib melakukan itu dengan baik. Dan itu kan sudah teruji dalam 2 musim terakhir kan ketika banyak pemain Mochiro da Silva keluar ke Malut ya, bahkan ada banyak sekali kan Del Pino keluar, Fresh Butuan, tidak ada masalah, mau Kuipers keluar, Edo keluar, tapi bagaimana mereka bisa mendatangkan pemain-pemain yang bagus yang akhirnya bisa menjadi juara lagi untuk bisa meng-hat-trick. Tidak mudah untuk kalau bisa keluar sampai 7-8 pemain itu dan pemain-pemain inti semua ketika Ciro dan David da Silva keluar semua pemain-pemain top kan, walaupun mungkin Andre Jong tidak sebagus mereka, Raymond Tangge tidak sebagus mereka. Tapi akhirnya kan mereka bisa menjadi juara. Begitu juga saat ini ketika Andre Jung pergi, Barba pergi nggak ada masalah. Pemain-pemainnya datang bagus. Dan Igor Tolis mampu melakukan itu, meracik dengan sangat baik. Artinya dengan 3 pertandingan mereka tidak kalah, walaupun cuma dengan 1-0 kan ini satu hal yang baik.
untuk bisa memadukan pemain-pemain asing, untuk bisa melihat adaptasi yang cepat dengan pemain-pemain muda yang diberi kesempatan untuk ini. Dan mereka bisa menjalani pertandingan Piala Presiden dengan baik kan, dengan bagus. Kita tinggal lihat kalau bisa menjadi juara Persib, wah luar biasa memang. Karena mereka harus mengarungi di 4 turnamen. Iya, di musim ini ya. Ada Liga Cup, ada Shopee Cup, ada ACL 2, belum lagi Liga Super, tambah dengan Piala Presiden kan harus pintar-pintar. Persib untuk bisa membagi pemain itu, jangan sampai ada akumulasi atau cedera. Makanya kalau membeli pemain itu kan mau 25 atau 30 yang bagus harus itu. Karena harus berbeda kan. Di Piala Liga mungkin akan main pemain-pemain muda, Ikhwan, Tanamalan, kawan-kawan bisa kelihatan di Piala Liga, di Liga Super sih ini. Sekarang Persib sudah membidik mesti di atas. Mumpung mereka ada di ACL 2, sudah waktunya sekarang mereka harus bisa melihat ke Asia gitu loh. Lebih tinggi lagi, kan sudah 3 kali juara. Bukan berarti melepas Piala Super, Liga Super, bukan. Tapi tetap sekarang sudah harus di ACL 2 dong. Jadi nggak heran ya lapis 1, 2, 3 itu ada karena memang kompetisinya 4. Ya. Kompetisinya ada dan ya majority masih ada di main intinya mungkin ya yang ada di timnas sekarang, belum lagi Peralta. bakal main nggak? Kayaknya sih kalau semi belum ya. Kalau kemarin Igor Tolic bilang tetap kita bawa ke Bali, mau lihat situasi latihan beberapa kali. Cuman untuk seorang pemain latihan 2 hari langsung bisa tune in tuh nggak ada dalam kamus lah menurut dia. Makanya gue bilang kalau di semifinal kayaknya enggak. Tapi kita buka potensi untuk dia tampil misalnya lolos ke final. Atau juara 3 mungkin. Atau juara 3 gitu. Mungkin itu yang kemungkinan terbesarnya untuk Peralta turun tuh di situ gitu. Cuman kalau di semifinal kayaknya belum. Dan ya tadi lagi nyambung apa yang dikatakan Bung Ropan, ya Persib kan kunci mereka bisa juara dalam 2 tahun terakhir ya rotasi itu ya. Ketika pemain-pemain besarnya mengalami masalah, muncullah pemain-pemain yang out of nowhere ternyata bisa menjadi pembeda. Beckham Putra di 2 musim lalu bersama Adam Alis, di musim ini kembali diteruskan seperti itu. Roby Darwis juga kemarin kan bisa ngebantu juga. Ya sekarang giliran pemain-pemain yang gue rasa tampil di Piala Presiden ini gitu loh. Mereka bisa ngebuktiin ya lo akan ditampilkan di turnamen yang seperti apa gitu nanti yang akan dipilah-pilah oleh Igor Tolic untuk mereka mendapatkan jam terbang. Atensi mereka jelas dengan materi yang dibeli seperti sekarang ya gue bilang sih ya seperti yang gue bilang kalau juga ya menatapnya sih udah Asia sih. Karena dalam tanda kutip udah tutup buku untuk di lokal, udah 3 kali juara berturut-turut, nggak perlu ada pembuktian lebih gitu ya untuk mereka. Tapi running on autopilot aja mereka udah bisa tetap berada di level tertinggi kalau menurut gua gitu ya. Tapi yang masih menyimpan penasaran buat Persib ya jelas ketika mereka tampil di Asia. Ketemu tim yang mungkin secara kualitas masih bisa diimbangi tapi ternyata kalahnya cukup jauh gitu ya ketika ketemu Ratchaburi gitu. Jadi ya mungkin mereka menatapnya nanti menyusun timnya based on apa yang mereka dapatkan di pramusim kali ini bertajuk Piala Presiden itu menjadi modal ya untuk dibawa ke musim depan. Oke, penutup. Oke. Final Om, Ropan, penutup. Siapa lawan siapa? Piala Presiden. Piala Presiden ini, ya mungkin lebih cocok Persibaya lah ya. Kalau melihat dari bagaimana mereka start dengan sangat bagus kan. Walaupun tadi saya sudah bilang bahwa tidak menutup kemungkinan Persija juga mengincar untuk final dan menjadi juara. Demikian juga dengan Arema. Tapi kalau banyak yang melihat bahwa termasuk dengan saya ya lebih pas memang kalau Persib dan Persibaya. Ini kan cuma prediksi. Boleh aja semua berprediksi kan gitu. Klasik juga tuh ya. Ya. Klasik ya. Klasik ya. Persibaya. Tapi gue ngelihat Persija naik terus sih penampilannya. Iya, grafiknya naik. Iya, dari game 1. Apalagi dimenang 4-1 kan. Betul, dari game 1 kita ragu. Game kedua Comeback. chemistry-nya betul udah kebentuk. Gol-golnya juga oke juga yang mereka ciptakan gitu. Udah kelihatan lah mereka akan bermain seperti apa. Sekaligus menghapus bahwa Sintayong cuma bisa tampil counter attack, nggak juga. Dia bisa juga nge-build, nyerang dari bawah, rapi. Possession-nya dia pegang cukup tinggi. Dan game terakhir yang ngebuktiin momentum itu kan, jendela momentum lo bisa dapetin untuk tiba-tiba dari 1 sama jadi 3-1. Itu kan hal-hal yang dibutuhkan sebuah tim untuk bisa memastikan. Jadi final siapa, Bro? Kalau gua mungkin Persija ya bisa masuk final nih kayaknya. Persija Persebaya apa Arema? Berarti kalau saya Persib misalnya Persibaya, Persija berarti Arema, Persija Arema. Nggak boleh sama biar adil gitu. Persija sama Arema gitu. Karena Sama juga nggak apa-apa. Arema juga bahaya juga itu. Arema Arema bahaya Kalau pemain asingnya. diam-diam ya karena komplit ya. Komplit. Squadnya komplit. Sebelum gue di framing lebih jauh, jadi terima kasih banyak.
teman-teman yang udah nonton live reaction, besok jangan lupa ada semifinal Piala Presiden Betul. 15.30 di Indonesia dan juga di video Persib melawan Persija, dan juga di malam harinya ada Derby Jawa Timur. Persebaya melawan Arema FC, jadi kalian nonton. Kita akan bertemu untuk reaction di hari Jumat. Indonesia melawan Singapura, hidup dan mati. Timnas Indonesia apakah akan lolos ke babak semifinal? Om Ropal udah ngantuk, akan pulang Siap. ke rumah. Om Oke. Sabtojo, terima Thank kasih you, thank you, banyak. thank you. Ram, terima kasih banyak. you. Kita akan Yo. jumpa lagi dengan kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan hujat pemain, tetap dukung karena nasib dari Indonesia masih tangan kita. Saya Glenn Joshua, sampai jumpa. Oke. Mantap. Vamos.